luas lahan yang terbakar secara nasional, berdasarkan data dari satelit Sipongi milik KLHK, jumlah lahan seluruhnya itu mencapai 328.000 hektar sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dari 328.000 hektar itu, 89% lebih adalah lahan gambut. Seperti yang sekarang kita saksikan di sini, dari luas total gambut yang terbakar, Riau adalah yang terbesar, lebih dari 40.000 hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah sejumlah 24.000 hektar dan Kalimantan Barat sekitar 10.000 hektar. Untuk Jambi, lahan yang terbakar total mencapai 11.000 hektar, 5.800 hektar adalah berupa lahan gambut. Oleh karenanya, Jambi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi asap terbesar pada tahun 2019 ini. Gambut kodratnya adalah basah, gambut harus berair, dan gambut sebenarnya adalah rawa. Sesuatu yang sangat sulit harus kita akui, memadamkan api di lahan gambut, karena kedalaman gambut di Indonesia ada yang mencapai lebih dari 20 bahkan 36 meter. Membiarkan gambut kering adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko. Oleh karenanya, pencegahan sesuai dengan perintah Presiden akan jauh lebih baik dibandingkan penanggulangan. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara dengan banyak pihak di daerah sampai dengan orang per orang dan juga para kepala desa, 99% kebakaran itu disebabkan oleh manusia, baik yang disengaja termasuk mungkin juga karena kelalaian. 80% lebih lahan yang terbakar pada akhirnya berubah menjadi perkebunan. Pada dasarnya, kami dari Satgas Gabungan Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi ini sudah berusaha keras untuk memadamkan titik-titik api yang masih tersisa. Tapi dari pemantauan udara kami melihat bahwa ada titik-titik api baru yang arahnya dari hutan HPT yang ada di sini. Itu kayu ya? Itu kayu keluar di kanan. Titik-titik api baru ini kemudian kami berusaha untuk melihat situasi di dalam, dan setelah melaksanakan pengendapan selama sekitar 5 hari, akhirnya kami menemukan orang-orang yang dicurigai membakar, yang membuat titik api baru tersebut. Sehingga titik api baru ini kemudian kelama-kelamaan menjadi besar. Untuk tersangka pembakar ini terduga, kami menangkap 3 orang yang kebetulan juga sedang melaksanakan aktivitas pembalakan liar. Ada 3 orang, sekitar 15 orang kemudian melarikan diri. Namun demikian, dari 3 orang ini sudah dilaksanakan pengembangan awal terkait jaringannya. Yang saya kejar di sini sebenarnya yang bakar. Karena setelah saya lihat ini di sepanjang rel-rel ini selalu ada api, dan api itu sekarang membakar hutan gitu. Kita setengah mati madamkannya, dan banyak masyarakat juga tersiksa karena asapnya. Itulah yang kita kejar ke dalam sini. Temuan di lapangan ini ada indikasi ada penebangan liar, kemudian ada indikasi juga setelah ditebang dibakar, sehingga inilah yang menjadi titik api baru, kemudian bisa meluas. Hasil orientasi tadi kita keliling semua ke dalam, melihat bahwa kemungkinan kalau kayu jenis olahan yang sudah dipotong itu sekitar 340 meter kubik, namun yang berupa gelondongan ini mungkin diperkirakan sekitar 3.000-an meter kubik yang belum dipotong menjadi papan.
Untuk selanjutnya nanti penanganan akan kami serahkan barang bukti dan lain-lain untuk penegakan hukum ke Polda, nanti bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan KLHK. Sejumlah kepala desa yang saya temui, saya tanya kepada mereka, kenapa setiap tahun terjadi seperti ini? Kepala desa mengatakan secara jujur kepada saya bahwa sekitar 10 sampai 15 orang setiap desa itu dibayar oleh tanda kutip beberapa pihak untuk membakar. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, maka kita harus mencari solusi. Mereka dibayar untuk membakar, maka solusinya kita balik. Kita bayar supaya tidak membakar. Oleh karenanya perlu dipikirkan ke depan bagaimana kita bisa memberikan sebuah solusi. Mengajak semua pihak, baik itu masyarakat maupun korporasi, untuk bisa taat kepada aturan yang ada. Kalau kita melihat bahwa ada banyak komoditas lain selain sawit yang bisa kita kelola, dan pemerintah juga sudah memberikan sebuah kebijakan untuk tidak lagi melakukan pengembangan perkebunan yang komoditasnya adalah sawit. Yang ada sekarang kita jaga, tetapi yang belum kita cari cara agar komoditas alternatif yang punya fungsi ekologis tetapi juga bisa memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Antara lain, untuk jangka pendek mungkin kita bisa tanam seperti nanas, buah naga, kemudian juga beberapa jenis sayuran lainnya. Kemudian untuk jangka menengah seperti kopi liberica yang ternyata berdasarkan pengamatan sejumlah pakar gambut itu cocok di lahan gambut. Kemudian juga pinang yang ternyata juga memiliki nilai ekonomis yang bagus. Kemudian juga untuk jangka panjang seperti aren, sagu, ternyata sagu bisa dibuat gula, dan kualitasnya menurut sejumlah pihak ini lebih bagus dari gula yang berasal dari jagung. Mungkin ini akan terus kita kembangkan, melibatkan sejumlah pakar dari beberapa perguruan tinggi, sehingga sagu ini kelak di kemudian hari bisa menjadi komoditas unggulan bangsa kita, karena kita memiliki 5,2 juta hektar sagu. Yang terbesar memang ada di Papua, tetapi di banyak tempat lainnya di Indonesia juga memiliki potensi untuk ditanaman sagu, termasuk di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan juga beberapa kawasan di Kalimantan.